Kali ini kita akan membahas anime tentang sekolah sihir dengan tokoh utama memiliki kekuatan sihir terkuat dan tidak terkalahkan. Suatu anime yang berlatar di sekolah yang mengisahkan tentang keseharian karakter utama ketika berada di sebuah akademi sihir. Berikut adalah pembahasannya. Yukio Holder berlatar di sekolah terpencil yang terletak di suatu desa. Beberapa murid di sana ingin pergi ke ibu kota, namun kepala desa akan mengizinkannya jika mereka bisa mengalahkan gurunya. Bermula ketika Konoe Touta dan temannya ingin mendaki menara yang ada di ibu kota. Untuk mendapatkan izin dari kepala desa, mereka menyerang Yukihime setiap hari. Dengan harapan bisa mengalahkannya, mereka menyerang gurunya menggunakan berbagai macam cara. Meskipun begitu, Yukihime tetap tidak terkalahkan karena memiliki kekuatan sihir murni. Suatu hari terjadi sebuah insiden di mana Yukihime diserang oleh pemburu bayaran yang menyamar menjadi seorang guru di sekolahnya. Ketika mereka terpojok, Yukihime menyuruh Konoe untuk menelan darahnya dan menjadikan dia sebagai manusia abadi. Kemudian Konoe pun berubah menjadi manusia abadi dan kekuatannya meningkat drastis. Setelah berhasil mengalahkan pemburu bayaran tersebut, pada akhirnya dia mengetahui fakta bahwa Yukihime adalah vampir abadi yang sangat ditakuti. Untuk menghindari para pemburu bayaran lain, Konoe dan Yukihime pergi menuju ibu kota, lalu bertemu dengan manusia abadi lainnya yang sangat menghormati Yukihime. Unbreakable Machine Doll. Pengguna sihir telah tersebar ke berbagai tempat di seluruh dunia dan berkembang bersamaan dengan boneka mekanik sihir yang hidup dan memiliki kecerdasan sendiri. Para penyihir dalam era tersebut menggunakan energi sihir mereka untuk mengendalikan boneka yang disebut sebagai automaton. Berawal ketika seorang remaja bernama Kabane Raisin menjadi seorang murid pindahan di akademi terbaik dalam mempelajari ilmu sihir. Dia ditemani oleh boneka mekanik terbaik yang berwujud perempuan. Dia memiliki tujuan untuk mengikuti pagelaran yang diadakan di akademi tersebut. Akan tetapi, Reishin harus berjuang lebih keras karena dia dinilai memiliki peringkat terendah dari sekian banyak siswa yang ada di sana. Untuk menggapai tujuannya, Reishin hanya bisa bertarung lalu mengalahkan lawannya, sampai bisa mendapatkan nilai bagus dan masuk dalam peringkat 100 besar. Karena peringkatnya yang rendah, ketika bertarung dia selalu diremehkan oleh lawannya. Akan tetapi kemampuannya ternyata tidak seburuk itu. Reishin dengan automatonnya bisa dengan mudah mengalahkan satu persatu siswa yang dinilai sebagai siswa berbakat. Kusen Madoushi. Bertahun-tahun yang lalu umat manusia terancam punah karena serangan dari berbagai makhluk asing. Berlatar di sebuah kota melayang, di mana kota tersebut didirikan sebagai tempat untuk berlatih para Sky Wizards yang memiliki tujuan untuk berperang melawan makhluk asing yang mengancam kehidupan mereka. Bercerita tentang seorang Sky Wizard bernama Kanata. Dia merupakan salah satu pengguna sihir terkuat yang dijuluki sebagai Black Sword Master. Namun saat ini dia lebih dikenal sebagai seorang pengkhianat oleh semua orang. Meskipun begitu, dia tidak mempermasalahkannya dan menghadapi semuanya dengan tenang. Pada suatu hari dia ditugaskan menjadi instruktur untuk melatih siswi peringkat rendah. Pada awalnya mereka tidak menerima Kanata sebagai instruktur karena pertemuan awal mereka tidak begitu baik. Selain itu, rumor yang mengatakan bahwa Kanata adalah seorang pengkhianat telah sampai kepada mereka. Untuk meningkatkan semangat muridnya itu, Kanata pun berjanji bahwa dia akan melatih mereka hingga bisa sekuat dirinya. Marimashita Iruma-kun. Suzuki Iruma adalah seorang anak muda yang harus menghabiskan masa remajanya untuk bekerja karena kelakuan buruk orang tuanya yang tidak ingin bekerja. Oleh karena itu, dia memiliki sifat naif di mana setiap kali dimintai bantuan, dia tidak bisa menolaknya. Pada suatu hari ketika Iruma tengah menyelesaikan pekerjaannya, dia diculik oleh iblis tua dan menyeretnya menuju dunia lain. Iblis tersebut mengatakan bahwa orang tua Iruma telah menjual jiwanya. Kemudian iblis tua itu meminta Iruma untuk menjadi cucunya, lalu mengirim dia menuju sekolah iblis. Di hari pertamanya masuk, Iruma telah menjadi sorotan perhatian, karena ternyata iblis tua yang telah menjadi kakeknya itu adalah kepala sekolah. Selain itu, dia juga secara tidak sengaja berhasil mengalahkan murid jenius yang telah menantangnya, dan menjadikan dia sebagai bawahan. Pada awalnya Iruma mengira bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sihir, tapi dia bisa melakukan pemanggilan terhadap iblis lain, dan dalam beberapa peristiwa, dia bisa menggunakan kekuatan iblis yang sangat kuat. Juomujin no Fafnir.
Pada suatu hari, makhluk raksasa yang disebut sebagai dragon muncul ke dunia. Pergerakannya membuat kerusakan dan kekacauan di berbagai tempat. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut, terlahirlah orang-orang yang memiliki kekuatan setara dengan monster itu. Bercerita tentang seorang remaja bernama Mononobeyu. Dia merupakan salah satu pria yang memiliki kekuatan dragon dan memiliki tanda naga di tangan kirinya. Karena itu, dia menjadi murid pindahan di sekolah khusus perempuan, di mana mayoritas muridnya memiliki kekuatan dragon. Suatu kekuatan yang pada dasarnya terbentuk oleh energi sihir. Di sekolah barunya, dia disambut oleh Mitsuki, adik perempuannya yang memiliki jabatan sebagai ketua OSIS. Di hari yang sama, Mitsuki telah membantunya, sehingga kepercayaan murid lain kepada Mononobe semakin meningkat. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang tidak menerima dia sebagai murid, karena seorang pria yang memiliki kekuatan dragon tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun setelah Mononobe menunjukkan kekuatannya, pada akhirnya dia diterima sebagai murid resmi dan menjadi satu-satunya murid laki-laki di sekolah khusus perempuan. Mahou Sensou. Peperangan di antara penyihir menyebabkan dunia terbagi menjadi dua bagian dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Para pemuda sihir berjanji akan melanjutkan perang di dunia kehancuran agar semua penyihir tidak bertarung di dunia tempat manusia biasa tinggal. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Nanase Takeshi. Pada suatu hari secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang penyihir bernama Aiba Mui yang sedang dikejar oleh penyihir lain. Takeshi mendapatkan kekuatan sihir setelah melakukan kontak fisik dengannya. Selain itu, kedua teman Takeshi juga ternyata telah menjadi penyihir. Di waktu yang sama, sekelompok penyihir menyerang mereka. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Mui kemudian membawanya ke dunia yang hancur untuk melindungi Takeshi dan juga temannya yang kini telah menjadi seorang penyihir. Mereka juga disarankan untuk bersekolah di Akademi Khusus Penyihir. Trinity Seven bercerita tentang kehidupan normal seorang pelajar bernama Kasugara Arata. Dia memiliki sepupu sekaligus teman masa kecil bernama Hijiri. Pada awalnya mereka berdua menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, ketika melihat ke arah langit, dia melihat matahari berwarna hitam. Hijiri mengatakan bahwa matahari memang selalu berwarna hitam, tapi Arata tidak mempercayainya. Dia menyadari ada suatu hal yang aneh. Perkataan Hijiri bertentangan dengan apa yang telah dia gambar ketika masih kecil. Setelah itu, kebohongan yang dilakukan perempuan tersebut terbongkar. Kebenarannya, Hijiri yang saat ini sedang bersamanya bukanlah teman masa kecilnya, melainkan orang tiruan yang tercipta karena buku sihir milik Arata. Diketahui bahwa Arata mampu menggunakan sihir berskala besar yang bisa menciptakan dunia yang dia inginkan. Sedangkan dunia tempat Arata tinggal sebelumnya telah mengalami kehancuran. Setelah bertemu dengan Asami, dia kemudian memasuki Akademi Sihir untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan sihir yang dia miliki. Seirei Sukai no Blade Dance bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Kazehaya Kamito. Dia merupakan satu-satunya pria yang bisa membuat kontrak dengan roh. Pada suatu ketika, dia menjadi murid pindahan di Akademi Khusus Pengguna Roh Perempuan dan dipaksa berpartisipasi dalam pertandingan antar pengguna roh yang disebut sebagai Blade Dance. Bermula ketika dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Kreya di tepi sungai. Kamito membuat perempuan itu marah setelah dia berkomentar tentang apa yang dia pikirkan terhadapnya. Setelah berbicara baik-baik, mereka berdua kemudian mengunjungi suatu tempat untuk menaklukkan roh pedang yang ada di dalamnya. Namun dia tidak berhasil menjinakkan pedang itu dan kehilangan salah satu roh miliknya. Kamito tidak tinggal diam. Dia berusaha menghentikan pergerakan pedang itu. Tidak membutuhkan waktu lama, dia pun berhasil menjinakkan pedang tersebut. Kreya pun terkejut karenanya dan menyeret dia menuju akademi, lalu memaksa Kamito melakukan kontrak untuk menggantikan roh yang telah dia rebut. Namun pada akhirnya Kamito menjadi murid resmi karena dia telah menjadi pengguna roh. Hagure Yusa berlatar di dunia fantasi ketika seorang pahlawan dari dunia lain telah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan tersebut bernama Osawa Akatsuki. Dia telah menyelesaikan tugas sebagai pahlawan dan akan kembali pulang menuju dunia asalnya. Meskipun tidak diizinkan oleh pihak kerajaan, tapi dia tetap pergi meninggalkan dunia tersebut karena putri dari Raja Iblis yang telah dia kalahkan telah dititipkan kepadanya, dan Akatsuki memutuskan akan membawanya pulang ke tempat asalnya. Putri dari Raja Iblis tersebut bernama Miu. Setelah kembali ke tempat asalnya,
akhirnya, Akatsuki menjadikan Miu sebagai adik perempuan dia yang telah hilang, supaya orang lain tidak mencurigai mereka. Sebagai seorang pahlawan yang telah kembali dari dunia lain, Akatsuki dan Miu kemudian diundang ke sekolah khusus, suatu sekolah yang dibangun untuk mengawasi orang-orang yang telah mendapatkan kekuatan dari dimensi lain. Rokudenshi Majutsu berlatar di suatu kota yang terlahir dan berkembang seiringan dengan Akademi Sihir Kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad. Pada suatu hari, akademi tersebut kedatangan seorang guru pengganti bernama Glenn. Namun di hari pertamanya masuk, dia mengalami keterlambatan karena berurusan dengan dua orang siswi yang akan menjadi muridnya. Pertemuan mereka membawa kesan tidak baik. Selain itu, keterlambatan guru pada akademi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sebagian besar siswa mengeluh dan tidak bisa menerimanya. Pada awalnya, Glenn tampak tidak bersemangat dan sama sekali tidak ada niatan untuk mengajar. Glenn adalah seorang penyihir berbakat yang lulus di usia muda. Karena suatu alasan, dia tidak lagi menyukai ilmu sihir dan menjadi pemalas, sehingga siswa dan sebagian guru tidak menyukainya. Akan tetapi, setelah Glenn memiliki motivasi yang cukup, dia mampu menjadi seorang guru yang dapat diandalkan. Saat serius, Glenn seketika menjadi guru yang populer. Bahkan, banyak siswa dari kelas lain mampir ke kelasnya.